3 hal ini yang lo harus kuasai untuk ngajarin ke orang lain supaya mereka mudah paham. Hai, balik lagi bareng gue Umar dari channel Pembelajar Produktif. Silahkan ikuti konten sosial media yang lain di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Sebelum mengawali karir sebagai seorang kreator, sebagai seorang coach, trainer, dan penulis buku, gue adalah seorang pengajar. Gue adalah seorang guru les, ngajar les privat, matematika, fisika, kimia. Gue ngajar di bimbel, gue ngajar les privat one-on-one ke rumah murid. Dan dari sanalah gue terlatih untuk mengajarkan sesuatu ke orang lain. Memang gue senang banget ngajar dan skill mengajarnya terlatih terus bahkan hingga sekarang. Ala-ala ngajar diterapkan di berbagai konten yang gue bikin, termasuk ketika gue bikin webinar 3 jam full, orang bakal memperhatikan dari awal sampai akhir. Itu bukan gue yang bilang, tapi testimoni dari peserta-peserta webinar gue. Dan ketika gue bikin e-course, orang lain bisa ikuti dari awal sampai akhir. Tidak seperti umumnya e-course di industri e-learning yang completion rate-nya sangat rendah. Artinya dari 100 orang yang ikut e-course-nya, paling hanya 10 belasan orang yang menyelesaikannya sampai akhir. Tapi kenapa ketika gua ngajar bisa banyak yang beres sampai akhir? Caranya adalah dengan punya skill ngajar. Saat itu gua lagi bikin kelas untuk belajar efektif. Zoom session, webinar, gua ngajar tentang strategi belajar efektif supaya mudah paham dan gak gampang lupa. Banyak banget orang yang suka dengan sesi webinar itu, belajar banyak, dan banyak yang request untuk dibahas juga gimana caranya ngajar yang efektif. Gue juga kepikiran pengen sharing, tapi kalau nunggu kapan gue bikin Zoom webinar lagi takut lama karena banyak topik yang ngantri juga. Gue bakal share di video YouTube ini. Ada 3 hal yang bisa bikin lo pengajar yang lebih berkualitas. Yang pertama, public speaking. Mengajar tentu bukan hanya dengan berbicara saja. Bisa juga kita mengajar dengan menulis buku, tapi itu ngajar nggak langsung. Jadi gue akan fokuskan tema kali ini ke mengajar yang kita berbicara langsung. Maka skill public speaking sangatlah penting. Bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang menarik, menyenangkan, dan bikin orang paham. Tentu nggak mudah. Tapi kalau kita terbiasa pakai analogi, pakai contoh, pakai cerita, pakai poin-poin, orang akan lebih mudah nangkep. Gue juga masih belajar bagaimana storytelling yang bagus. Semoga kita bisa sama-sama belajar. Kalau lo pengen sharing apapun, silahkan tulis komen di bawah. Yang kedua adalah manajemen kelas. Ini sebenarnya ilmu jurusan pendidikan yang gue nggak punya background-nya di situ, karena gue dulu alumni elektro, tapi gue banyak belajar ilmu-ilmu terkait pendidikan pengajaran supaya punya skill yang lebih mumpuni. Manajemen kelas artinya bagaimana cara kita membuat kelas tetap kondusif. Tentu cara main offline dan online itu beda. Ruang kelas yang kecil sama ruang kelas besar itu beda. Jumlah orang sangat mempengaruhi. Perbedaan karakter masing-masing orang, cara mereka belajar, cara mereka menyampaikan dan menerima informasi juga akan mempengaruhi dinamika kelasnya. Maka sebagai seorang guru atau pengajar, kita harus bisa merancang kelas dengan baik dan manajemen kelasnya seperti apa. Apakah lebih banyak materi atau lebih banyak sesi diskusi? Apakah lebih banyak tanya jawab atau sesi praktik? Apakah banyak latihan-latihan atau mungkin contoh-contoh yang diberikan? Sebagai seorang guru atau pengajar, kita harus handal dalam melakukannya. Kita harus tahu kapan saatnya sesi Q&A, kapan saatnya break singkat, kapan saatnya sesi latihan, dan kapan saatnya diskusi dengan pelajar lainnya. Yang ketiga adalah learning design atau proses perancangan pembelajaran. Ini adalah sebuah skill yang harus dimiliki seorang pengajar, tapi juga perancang proses pembelajaran. Kalau di HR biasanya disebut training and development design. Konsultan pelatihan biasanya nyebutnya learning design aja, atau perancangan pembelajaran. Kebetulan gue ngeriset tentang learning design saat gue tesis dulu pas kuliah, karena gue anak teknologi informasi, topik tesis gue tentang e-learning, gue belajar banyak terkait learning design. Dan gue terapkan di berbagai aspek yang gue ngajar di sana. Gue bikin webinar atau training, gue terapkan. Gue bikin online course, gue terapkan. Dan dari racikan itu, bikin orang bisa engage terus dengan kontennya. Bikin orang bisa semangat terus. Bikin orang bisa menyelesaikan sampai akhir. Bikin orang belajar banyak dari apa yang dia pelajari. Dari ini semua, menurut gue, satu benang merahnya adalah sebagai seorang pengajar, kita harus punya mindset sebagai seorang performer, sebagai seorang penampil. Bagaimana orang yang menonton kita, melihat kita ngajar, malah terhibur.
engage, mereka terlibat di sana, bukan hanya pasif satu arah. Dan akhirnya mereka belajar banyak. Pembelajaran selain meningkatkan kompetensi, harus juga engaging, menarik dan melibatkan peserta belajar secara aktif dalam setiap sesi belajar. Detailnya ada banyak lagi, strategi belajar sinkron, asinkron, blended learning, hybrid, dan banyak lagi teknik-teknik mengajar, konsep-konsep ruang pembelajaran. Kalau lo pengen gue bahas lebih detail, silahkan boleh tanya apapun di komen. Itu aja buat video singkat ini. Terima kasih, salam pembelajar.